Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang kecil terlebih nikmat-nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini. Dengan itu semua, alhamdulillah kita masih dapat berhadir untuk melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah dan juga melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah yang lain yang memang disyariatkan di dalam agama kita. Salam beserta salam kepada qudwah kita Nabi Muhammad SAW, yang kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah jika memang kita istiqomah, jika memang kita betul-betul mengikuti tuntunan beliau. Karena memang telah ada orang-orang yang terusir dari telaga beliau, yang mereka hendak meminum daripada air telaga tersebut, telaga Al-Kautsar, namun mereka telah diusir dari telaga tersebut. Kemudian Nabi mengatakan mereka umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui setelah sepeninggalanmu apa yang mereka perbuat tentang agama Islam. Artinya mereka menambah-nambah dalam perkara agama Islam ini. Oleh karenanya mereka tertolak ataupun mereka diusir dari telaga Nabi SAW, dan tentu mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sekilas tentang ibadah yang sangat agung yang disyariatkan di dalam agama kita, yang ada pada bulan Ramadan ini, yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan ibadah tersebut sampai ajal menjemput beliau, yaitu i'tikaf. I'tikaf, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan ibadah yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat agung. Saking agungnya, Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah i'tikaf 10 malam pertama dari bulan Ramadan, kemudian 10 pertengahan di bulan Ramadan. Kemudian baginda Nabi SAW mengatakan, inni a'takifa al-ashral awakhir altamisu fihi lailatul qadar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sama bahwasanya, sungguh saya akan beriktikaf 10 akhir dari bulan Ramadan tersebut. Saya akan bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Iktikaf pada dasarnya memang dilaksanakan pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Namun para ulama kita tidak membatasi tentang waktu iktikaf tersebut. Bahkan jika kita memang memiliki kesibukan ataupun pekerjaan di siang hari, maka tidak salah kita iktikaf hanya di malam hari saja. Ataupun di waktu-waktu tertentu yang memang kita memiliki waktu luang, maka dipersilakan untuk kemudian kita beriktikaf di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pertanyaannya, ngapain kita? Apa yang kita lakukan ketika iktikaf? Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam iktikaf, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu di situ tujuannya adalah untuk kemudian bersungguh-sungguh berupaya memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadah yang memang disyariatkan di dalam agama kita. Dan di antara yang sangat-sangat dianjurkan, bahkan para sahabat dahulu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah masuk 10 akhir dari Ramadan tersebut,
Mereka tidaklah berkata-kata sesuatu yang sia-sia. Bahkan mereka akan sangat sedikit sekali berkata-kata. Lalu selebihnya apa yang mereka lakukan? Mereka senantiasa melantunkan kalam ilahi, membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana baginda Nabi SAW juga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Nabi SAW di 10 akhir dari Ramadan itu beliau bersungguh-sungguh, yang kesungguhannya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah beliau lakukan di luar 10 akhir dari Ramadan tersebut. Artinya 10 akhir ini itu kesungguhan beliau yang sangat-sangat besar dalam segala bentuk ibadah, termasuk infak ataupun sedekah beliau. Masyaallah muslimin wa ummatul mukminin rahimakumullah. Dan tentu yang sangat-sangat kita dapatkan dan impikan adalah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang utamanya tentu kita mengetahui semuanya. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya malam Lailatul Qadar Bapak Ibu adalah waktu. Ini harus kita garis bawahi. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu adalah waktu, sebagaimana waktu maghrib. Tentu kita semua akan melewati waktu maghrib itu. Begitupun juga malam Lailatul Qadar itu, semuanya kita akan melalui malam Lailatul Qadar. Namun pertanyaannya tinggal malam Lailatul Qadar itu keadaan kita bagaimana? Keadaan kita di malam Lailatul Qadar tersebut lagi ngapain? Apakah kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun pertengahannya kita sedang dalam keadaan yang lalai? Maka dari itu masyaallah muslimin rahimakumullah, kenapa disyariatkan i'tikaf tersebut? Agar supaya memang betul-betul waktu 10 akhir Ramadan tersebut kita betul-betul dalam ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sehingga ketika berlalu malam Lailatul Qadar tersebut kita sedang berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sehingga masyaallah muslimin, ibadah yang kita lakukan di malam itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 84 tahun. Kalau berarti kita sedang membaca Al-Quran pas malam Lailatul Qadar tersebut, berarti seakan kita membaca Al-Quran 84 tahun lamanya. Ataupun ketika kita berinfak, sekarang infak Bapak Ibu begitu mudahnya Allah bukakan pintu untuk kita kemudian berinfak. Melalui HP kita saja sudah bisa kita berinfak saat ini. Begitu mudahnya Allah berikan kepada kita pintu untuk berinfak. Ada panti asuhan kita dibuka untuk kemudian kita bisa berinfak ke situ, ataupun kemanapun, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengatur. Mudah-mudahan ya, dari salah satu infak kita dari 10 malam akhir dari Ramadan ini, mudah-mudahan di situ ada malam Lailatul Qadar, yang sehingga kita tercatat juga termasuk orang yang berinfak. Coba Bapak Ibu, kalau kita punya uang 500.000 yang hendak kita infakkan, coba diatur waktunya. Jangan sekaligus. Memang umur kita nggak ada yang tahu. Akan tetapi alangkah baiknya 10 akhir ini kita niatkan setiap malamnya kita berinfak, meskipun sedikit. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Habbul a'mali ilallah adwamuha wa inqallah." Sebaik-baiknya ataupun amalan yang paling Allah cintai yaitu amalan yang senantiasa dia lakukan, rutin dia lakukan, meskipun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit. Maka dari itu, coba kita upayakan setiap malamnya dari 10 akhir dari Ramadan ini, kita upayakan berinfak Bapak Ibu. Berapapun, 5.000 ataupun lebih kecil daripada itu 2.000,
atau lebih besar 50.000, berapapun kita upayakan setiap malamnya kita berinfak, mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar kita tercatat termasuk orang-orang yang berinfak. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan dengan semaksimal mungkin waktu yang ada dari 10 akhir dari Ramadan ini kita perbanyak menuju rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah sebaliknya 10 akhir ini malah kita KO. Malah kita kalah dengan hawa nafsu kita. Di antaranya ataupun ini mohon maaf kebiasaannya ini yang mulai dari ibu sibuk dengan buat kue lebaran yang sehingga terlewatkan dari kita keutamaan yang sangat besar. Kue lebaran tidak dituntut Bapak Ibu, tidak dituntut, itu tradisi saja. Harusnya ada yang lebih besar yang harus kita kejar. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita manfaatkan 10 akhir dari bulan Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan daripada amal-amal soleh, ya, mudah-mudahan satu waktu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yang itu suatu kebahagiaan tentunya bagi kita dan suatu keuntungan yang sangat-sangat besar bagi kita sebagai bekal kita yaumil qiyamah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.